Oke, selanjutnya pada bagian button kita bikin tipenya submit agar fungsinya dapat berjalan ketika tombolnya ditekan. Simpan Firebase misalnya. Kemudian kita akan kasih HR pada bagian bawah form. HR ini untuk membuat sebuah garis supaya di bawah tabel ini nanti akan ada garisnya. Kita kasih H1. Di bawahnya kita bikin agar menampilkan dari data yang sudah kita input tadi. Daftar catatan. Kemudian bikin tabel. Untuk menampilkannya di sini kita akan membuat 4 kolom. 4 kolom horizontal. Kita bikin TR. TR itu untuk baris. Kita bikin satu baris di sini. Baris pertama akan kita isi. Kolom pertama pada baris pertama akan kita isi dengan nomor. Kemudian yang kedua kita akan mengisi dengan judul. Yang ketiga kita isi dengan isi. Dan yang keempat akan berisi aksi. Selanjutnya kita akan membuat agar data tersebut tampil menggunakan for each. Jadi pertama buka PHP dulu. Kemudian if. Di sini kita rapatkan. Jika datanya ada pada variabel control, pada variabel nodes, maksudnya pada controller nodes, maka dia akan menampilkan data di bawahnya. Nah, sini kita bikin PHP variabel no. Ini untuk membuat nomor urut. Jadi di sini kan ada nomor urut. Jadi nomor urut pertama dia akan bernomor 1 untuk urutannya. Nanti akan ada logic untuk incrementnya. Kasih titik koma. Kemudian kita bikin PHP for each di sini. Untuk variabelnya kita isi nodes. Ini memanggil si controller. Kemudian dia akan berdasarkan ID. Dan value-nya atau inisialnya kita beri node. Kemudian kasih titik 2. Karena for each ini akan terus berulang, nanti tutupnya akan kita letakkan di akhir pada tabelnya. Selanjutnya kita bikin untuk perulangannya, kasih baris yang kedua. Baris yang kedua ini kita beri kolom pertama, yaitu isi. Yang pertama kita akan tampilkan si nomornya. No plus plus. Oke. Kemudian kita bikin yang kolom kedua. Dia akan menampilkan judul echo, kemudian isset. Dia akan mencari function judul not judul. Kemudian kita kasih tanda tanya HTML special cars. HTML special cars ini berfungsi agar kolom input yang dibuat itu dapat terlindungi dari serangan XASS atau serangan seperti berbentuk JavaScript dan lain sebagainya, atau script codingan dimasukkan ke dalam kolom input. Sini kita bikin variable node, controllernya, kemudian datanya bernama judul. Kemudian kasih titik 2.
ketik kosong, kasih titik koma. Selanjutnya sama, yang kedua juga tinggal kita copy saja biar cepat. Kita ganti dengan isi agar menampilkan data yang ada di controller node yang datanya bernama isi. Kemudian jika sudah, kita akan bikin tombol. Kita bikin tag A. Tombol yang pertama dia akan menjalankan untuk mengarah ke halaman edit. Di sini kita bikin PHP. Kita kasih echo. Kemudian kita bikin set URL. Kita kasih buka kurung. Kasih petik. Bikin nodes underscore slash edit supaya dia mengarah ke halaman edit, fungsi edit pada controller nodes. Kemudian kita kasih titik berdasarkan ID. Nah, jika sudah, kita kasih titik koma. Lalu pada bagian tag A-nya kita kasih edit untuk nama supaya tampilnya. Kemudian selanjutnya kita bikin tombol yang kedua. Tombol yang kedua itu tombol hapus. Sama seperti sebelumnya, kita bikin tag PHP. Kita bikin echo set URL nodes delete. Titik berdasarkan ID. Jadi dia akan, ketika diklik tombolnya, dia akan menjalankan control node dan akan mengambil function delete yang ada di controller node tersebut. Nanti kita akan buat untuk controllernya. Setelah selesai, kita kasih tutup kurung, kasih titik koma. Kemudian karena di sini merupakan tombol hapus, maka kita akan membuat sebuah semacam pop-up konfirmasi apakah datanya akan dihapus. Sini kita bikin on click sama dengan dia akan mengembalikan sebuah confirm. Buka kurung, hapus data ini, tanda tanya. Oke, kita akan tutup. Setelah itu kita beri sini hapus untuk nama dari si tombolnya. Kemudian berikutnya kita rapihkan di bawah TR atau baris terakhir pada baris kedua ini kita akan tutup untuk for each-nya atau selesaikan si for each. Nah, jadi dia akan looping mencari datanya dan akan ditutup sampai sini. Kemudian kita akan bikin else. Karena ini merupakan else, jadi kita bikin else titik. Jika datanya tidak ditemukan, ini kan datanya dicari. Kalau datanya tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan atau menampilkan data belum ada. Di sini kita bikin call span. Call span itu kalau di Excel ibarat merge and center. Jadi menyatukan kolom yang ada agar menjadi satu kolom. Di sini kita akan membuat 4 kolom ya. 1 2 3 4. Nah, call span ini untuk menyatukan agar 4 kolom menjadi satu kolom. Kita isi saja, belum ada catatan di Firebase. Ya, karena nanti datanya akan kita simpan di database Firebase, bukan di MySQL phpMyAdmin. Kemudian kita akan tutup php if. Kemudian kasih titik koma. Oke. Setelah kita membuat untuk tampilan dari si nodes-nya, kita akan buat untuk editnya. Karena nanti editnya akan mengarah ke halaman edit. Pada bagian folder views ini, kita klik kanan, kemudian di file saja. Untuk bikin halaman editnya, kita beri nama
edit view .php. Kemudian kita ctrl+s, kita enter. Pada halaman view ini kita bikin HTML. Untuk tabnya kita beri nama edit catatan. Kemudian pada bagian body kita bikin form. Kita enter. Form ini kita kasih action supaya dia merunning pada controller nodes dan mengambil function update. Di sini kita bikin PHP, kasih echo, kasih set URL, buka kurung, dia akan memanggil controller nodes dan memanggil function update atau menggunakan function update. Kasih slash berdasarkan ID. Kasih titik koma. Kemudian di sini kita kasih method sama seperti sebelumnya, yaitu metodenya post agar data secara rahasia terkirim, tidak tercantum pada URL dari browsernya nanti. Kemudian kita kasih label penamaan, di sini kita kasih judul. Kemudian kasih BR supaya dia enter. Kemudian kita kasih input. Tipenya kita kasih teks karena yang akan diinputkan nanti berupa teks. Kemudian untuk penamaannya kita beri judul. Untuk penamaan nanti di controllernya, karena ini merupakan halaman edit, maka kita akan buat supaya menampilkan data pada halaman sebelumnya atau data yang sudah ada di database menggunakan value. Kita bikin PHP echo HTML special cars not judul. Jadi dia akan menampilkan data yang sudah ada dari yang diklik, tombol diklik tadi akan membawa datanya ke halaman ini. Dia akan membawa data dengan isi judul. Kemudian kita kasih require juga supaya wajib diisi. Kemudian kasih BR agar enter. Lalu selanjutnya bikin untuk label yang kedua untuk menampilkan data isi. Jadi selain bisa mengedit pada bagian judul, ini juga bisa mengedit pada bagian isi. Sama seperti yang di atas, kita akan bikin tapi pakai text area karena ini merupakan isi agar bisa di-adjust ukuran dari si kolomnya nanti. Kita beri isi pada bagian name-nya untuk penamaan. Kemudian required juga supaya wajib dilakukan perubahan pada kolom ini, atau jika tidak ingin dilakukan perubahan maka tidak usah juga, tidak apa-apa. Tapi di sini kita pakai required. Kemudian pada text area ini kita isi dengan echo special character untuk menampilkan data sebelumnya karena ini merupakan pada kolom edit. Not isi. Kasih koma. Kemudian di text area kanan sini kita kasih BR agar dia enter. Oke, selanjutnya kita kasih sebuah tombol. Kita kasih tip submit agar bisa diproses pada saat diklik nanti. Kita beri simpan perubahan. Selanjutnya kita enter, kita kasih tag A untuk membatalkan perubahan, biar dia ketika diklik akan kembali ke halaman sebelumnya. Di href ini kita kasih PHP, kita kasih echo, kita kasih set URL, buka kurung, kita kasih nodes supaya dia akan kembali ke controller nodes, yang dimana pada controller nodes tersebut secara default dia akan menampilkan si halaman nodes view ini. Nanti kita akan buat untuk controllernya. Selanjutnya kita kasih titik koma di sini dan kasih nama untuk batal si tombolnya. Kemudian setelah sudah, kita akan lanjut untuk membuat si controllernya.
Pada bagian kontrol ini kita klik kiri pada foldernya, kemudian klik kanan, kemudian new file. Di sini kita bikin notes.php, kemudian ctrls, lalu di enter untuk membuat si controllernya. Karena ini merupakan sebuah framework CI, ada yang namanya MVC, Model View Controller. Controller ini dia akan mengontrol alur halaman dari aplikasi kita, seperti untuk membuat sebuah fungsi tambah data, update data, CRUD, create, read, update, delete akan dijalankan pada controller ini. Selanjutnya kita bikin PHP, terus define base path. Base path ini atau define ini supaya berfungsi agar si file controller tidak bisa dijalankan menggunakan URL dari browser, tidak bisa diakses. Jadi dia hanya bisa diakses dari si CI-nya or exit. Buka kurung, kasih petik no direct script access allowed. Kemudian kita kasih titik koma. Terus kita akan bikin kelas dari si CI-nya. Kelas, untuk kelasnya kita beri nama notes sesuai dengan nama file dari controller kita. Kemudian extends kita beri nama CI controller. Kemudian pada function construct ini kita akan memuat model yang nanti akan dipanggil dan akan dijalankan pada masing-masing function yang akan kita buat. Jadi function construct itu dia berfungsi agar si database yang ada di model itu dapat dijalankan pada semua function yang ada di halaman, ada di controller ini. Sebagai contoh nanti misal login parent dulu. Titik koma, kemudian kita bikin this supaya dia memanggil model. Kita beri notes model. Oke. Kemudian selanjutnya kita enter saja ini di dalam function CI ini. Kita akan bikin untuk function index. Secara default dia akan menjalankan function index ini. Kita hapus. Kemudian function index kita akan isi, bikin variable data, kemudian bikin variable notes. Kita kasih sama dengan, kita bikin this notes model. Get all notes. Dia akan berfungsi untuk mengambil semua data yang ada di models nanti. Yang kasih titik koma. Kemudian kita buat supaya dia ngeload, supaya dia ngerunning, menampilkan model, menampilkan si view-nya. Koma data. Jadi dia akan secara default mengambil seluruh data yang ada di model, kemudian akan menampilkan sebuah halaman bernama notes view yang ada di view ini yang sudah kita buat tadi, dan di halaman tersebut sudah
sertakan data yang kita buat dalam variabel data ini. Selanjutnya setelah kita bikin indeks, kita akan bikin untuk function add supaya si halaman tadi, supaya tabel tadi bisa menambahkan sebuah data. Function, kita beri nama add, bebas ini untuk namanya, bisa juga menggunakan function tambah, cuman menggunakan bahasa Inggris supaya lebih enak dalam penulisan di programnya. Kita kosongkan function add ini, kita akan bikin data, kemudian di dalam variabel data kita akan isi dengan array. Nah, di sinilah kita akan memanggil si input yang tadi kita buat pada bagian notes view. Kita bikin untuk judul sama isi. Nah, di sini akan dipanggil di controller ini. Kita beri judul, kemudian this input post judul. Jadi data yang terinput dengan metode judul. Biar cepat kita setel v saja. Pada judul ini kita ganti dengan isi. Kemudian kasih titik koma. Ini kasih koma. Kita kasih titik koma di sini. Jika sudah, selanjutnya di bawah kita bikin supaya dia memanggil model untuk menginputkan sebuah data. Kita bikin this, kemudian kita bikin notes model, kita insert note. Ini merupakan sebuah fungsi bawaan dari si CI nya untuk menginput sebuah data. Variabel data, kemudian dia akan mengembalikan ke controller notes jika sudah selesai prosesnya. Oke. Selanjutnya setelah kita bikin function add, kita akan membuat sebuah function update supaya data bisa diupdate, bisa diperbarui perbaruannya. Pada function ini kita beri nama update, kemudian pada bagian isinya kita beri variabel id supaya yang diupdate ini berdasarkan id. Terus isinya kita bikin sebuah variabel data, kemudian array. Di dalam array ini kita akan isi dengan judul, kita panggil inputan tadi, kemudian kita kasih ke sini. Is input, supaya data yang terkirim dalam bentuk post, dalam metode post judul. Oke, jika sudah kita kasih koma, kita copy saja. Untuk judul ini kita ganti dengan isi. Oke, kita tutup, kemudian kita kasih titik koma. Lalu di bawahnya kita bikin variabel this. Sebagai proses selanjutnya kita kasih notes model, kita bikin update note, kemudian buka kurung, di dalamnya kasih variabel id. Jadi supaya si update-nya ini berdasarkan id yang ada di data, yang ada di variabel data. Oke, selanjutnya kita kasih titik koma, lalu redirect
supaya jika prosesnya berhasil maka dia akan kembali ke controller nodes. Nah, lalu selanjutnya kita bikin untuk function edit supaya proses edit itu dapat berjalan. Kita bikin function, kemudian untuk namanya kita kasih edit, untuk isinya ID supaya edit ini dia berdasarkan ID. Selanjutnya kita bikin variabel data di dalamnya, di mana data ini berisi array ID sama dengan variabel ID. Kemudian kita bikin lagi data node, nah dimana di dalamnya akan menjalankan sebuah nodes model, akan mengambil data berdasarkan ID, get node by ID. Oke, jika sudah, kasih variabel ID sini, kasih titik koma, lalu di bawahnya kita bikin agar prosesnya dapat berjalan, maka dia akan load view, kita kasih edit view seluruh data. Jadi nanti data yang akan teredit dia akan berdasarkan ID, kemudian akan menampilkan seluruh data yang ada di controller node dan akan ditampilkan di halaman edit view yang ada di views ini yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita kasih titik koma sebagai penutup. Kemudian terakhir kita bikin function untuk edit, untuk delete maksudnya. Kita bikin function, di sini kita beri nama delete. Kemudian untuk isinya kita berdasarkan ID, supaya proses hapus nanti dia akan jalan berdasarkan ID. Di sini kita bikin variable this untuk menjalankannya, kasih nodes model, kemudian dia akan menghapus node. Berdasarkan ID, kasih titik koma, kemudian kasih redirect supaya ketika proses ini berhasil maka dia akan kembali ke controller node, dia akan menampilkan halaman nodes view nantinya. Kasih titik koma. Oke, proses untuk pembuatan si controller node sudah selesai, sudah ada create, read, update, dan delete. Lalu selanjutnya kita akan membuat si modelnya untuk menampung atau untuk aplikasi kita supaya bisa berkomunikasi dengan Firebase nanti. Kita pada bagian models, klik foldernya, kemudian klik kanan, kita bikin untuk new file. Untuk new file ini kita beri nama nodes_model. Kemudian kita ctrl+S, kita enter saja. Di sini yang pertama kita buka tag PHP. PHP. Oke, bikin tag PHP. Sama seperti sebelumnya, yang pertama kita harus bikin define terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah rule dasar dari CI supaya si file model ini tidak bisa diakses di browser nanti, supaya dia berjalan itu hanya di running ketika diperintahkan oleh CI nya saja, nggak bisa ngetik di URL nodes_model.php, nggak akan bisa diakses ketika kita membuat sebuah ini. Yes, bikin or, kemudian exit,
no direct script access allowed. Kita kasih titik koma, kemudian kita bikin kelas untuk si CI nya sesuai nama dari modelnya, yaitu nodes_model. Kemudian untuk extensionnya kita beri nama CI_model supaya si model ini dapat berjalan sesuai dengan konfigurasi default dari si CI nya. Kemudian untuk construct ini kita tidak akan gunakan karena ini merupakan sebuah file model, kita tidak menggunakan construct. Yang pertama kita akan bikin untuk menyimpan si URL Firebase nya. Pertama kita bikin private, yang dimana ini akan membuat sebuah public private atau function private. Kita bikin Firebase URL. Nah, di sini nantinya akan menampung Firebase URL yang kita buat. Sebagai contoh, di sini saya coba untuk menautkan si Firebase-nya. Buka Chrome, kemudian ketik Firebase console, pilih paling awal, kemudian akun, pilih akun untuk loginnya, kemudian get started untuk membuat sebuah database-nya. Kita beri saja catatan, accept, continue, kemudian enable Google Analytics ini kita unchecklist saja, kemudian create project, lalu ditunggu. Mas Abdan, Iya, gimana Mbak? maaf, boleh diulang nggak? Maaf. Pada bagian mana Mbak? Yang tadi yang sebelum itu create project. Oh iya, bentar ya. Jadi pertama buka Firebase console dulu. Bentar, saya coba akun baru ya. Nah, di sini diklik pada bagian get started. Kemudian untuk enter projectnya kita beri nama aja catatan, kemudian accept, di continue. Untuk ini dibiarkan continue, enable Gemini in Firebase-nya. Kemudian pada bagian enable Google Analytics ini gak usah di checklist, di unchecklist aja. Lalu langsung di create project. Oke, ditunggu saja prosesnya. Jika sudah, langsung continue. Nanti dia akan masuk ke dashboard si Firebase-nya. Kemudian pilih yang di bawah ini untuk membuka si sidebar. Jika sudah dibuka, arahkan kursor ke database and storage. Kemudian pilih real time database. Diklik real time database-nya. Ini disidang saja biar nggak makan tempat. Kemudian setelah masuk ke bagian real time database, bisa klik untuk create database. Diklik untuk create database-nya. Ditunggu. Nah, di sini ada tampilan untuk mengubah lokasi dari database server kita. Kita ubah agar dia menggunakan Singapura supaya tidak nge-lag nanti dalam proses input penyimpanan datanya. Kemudian di next. Kemudian pada bagian security rules ini kita ubah ke start in test mode supaya kita dapat mengubah isi, bisa nge-read, bisa nge-write, bisa membaca, bisa nulis bebas tanpa harus membuat si security rules-nya. Jadi kita bikin di start in test mode, kemudian enable.
Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai, nanti dia akan tampil seperti ini. Untuk URL yang akan kita gunakan adalah URL yang di bagian atas. Sebenarnya sama saja atas sama bawah, cuma di atas ini ada tombol copy. Tinggal diklik saja untuk copy reference URL-nya. Setelah di copy, nanti akan kita pastekan di bagian model yang ada di codingan kita. Kita Ctrl+V, kita hapus slash di akhirnya di sini. Nah, kemudian kita akan tutup. Jadi nanti URL si Firebase-nya akan tersimpan di public private ini. Setelah itu kita bikin untuk mengambil semua data yang ada di Firebase-nya menggunakan public function. Kita beri nama function get all nodes untuk mengambil semua data. Untuk isinya kita hapus saja karena ini merupakan general, kecuali untuk edit baru nanti isinya akan kita beri variable ID karena berdasarkan variable ID. Karena di sini kita akan general mengambil semua data. Kita bikin variable ch. Di sini merupakan suatu langkah yang cukup krusial karena akan berpotensi typo, kesalahan dalam penulisan. Ini merupakan sintaks dari si Firebase-nya untuk kita mengambil sebuah data. Pertama kita bikin variable ch dulu, kemudian curl init. Ini berfungsi untuk mengkoneksikan si function ini ke Firebase-nya. Kemudian kita bikin curl_stop. Kita pertama bikin variable ch, kemudian dia akan menjalankan URL. curl URL. Oke. Selanjutnya untuk value-nya dia akan menjalankan Firebase URL. Titik petik slash nodes.json. Jadi koneksi akan berjalan melalui database Firebase URL dan akan disimpan dalam bentuk tabel nodes berupa data JSON nanti di Firebase, di database Firebase-nya. Kemudian kasih titik koma, bikin lagi curl stop. Kemudian untuk pertama kasih variable ch, kasih koma, bikin lagi curl underscore. Return transfer. Kasih koma, kemudian true, supaya dia data yang telah diambil dapat dijalankan. Kemudian kita akan menyimpan data yang sudah diambil tersebut ke dalam variable response. Kita akan eksekusinya. Variable ch. Kemudian kita akan tutup proses running si database Firebase ini atau si function ini. Selanjutnya dia akan mengembalikan dalam bentuk JSON response. Jadi data akan variable ch ini akan menyambungkan koneksinya ke Firebase URL. Kemudian Firebase URL akan berkoneksi dengan database-nya, yang dimana di database nanti akan dibuatkan sebuah tabel bernama nodes dalam bentuk JSON si datanya. Kemudian dia akan mengembalikan datanya tersebut apabila sudah ditemukan.
Lalu data yang sudah ditemukan ini akan disimpan dalam bentuk variable response. Akan disimpan di variable response. Jadi ini adalah eksekusi dari sini akan disimpan dalam variable response. Kemudian jika sudah, maka akan ditutup proses dari si database ini dan akan disimpan dan akan ditampilkan pada CI kita nanti. Jadi JSON decode akan mengubah data, akan mengconvert lah dari variables tadi ke dalam bentuk JSON agar bisa ditampilkan si CI-nya nanti. Kemudian selanjutnya setelah bikin function untuk ambil semua data, selanjutnya bikin untuk mengirim data atau biar proses inputnya dapat berjalan. Nah, kirim data. Kita bikin di sini untuk kirim data. Function, kemudian bikin insert node. Kita bikin variable data. Kemudian di dalam function insert node ini sama seperti sebelumnya, kita akan membuat supaya si function ini terkoneksi dengan Firebase. Kita copy saja. Kemudian bikin lagi di bawahnya curl stop. Kita panggil variable ch. Kita kasih koma. Kemudian bikin curl URL. Kemudian kita kasih koma. Kemudian kita bikin this Firebase URL nodes.json. Sama seperti ini. Bisa di copy saja mungkin biar lebih cepat prosesnya. Kemudian selanjutnya bikin curl stop lagi. Buka kurung variable ch, koma, curl underscore post. Karena ini merupakan input dan inputnya menggunakan metode post, maka curlopnya di sini setelah underscore menggunakan post. Kemudian kasih koma 1 karena data yang terkirim itu merupakan satu dari kesatuan variabel ini. Kemudian kasih enter. Kita bikin curl lagi, curl stop, variabel ch, koma, curl underscore post field, koma, json underscore encode, buka kurung variabel data, kemudian titik koma. Jadi data ini si ch ini, variabel ch akan menghubungkan ke database Firebase, kemudian dia akan menghubungkan ke database-nya dan akan membuat sebuah tabel berbentuk JSON. Kemudian data yang akan terkirim dalam metode post, lalu dia akan menginputkan pada sebuah field. Field itu ibarat kolom, akan mengubah datanya yang ada di variabel data Variable data. Oh iya. agar dapat tersimpan di Firebase nanti. Jadi JSON encode itu dia ibarat mengconvert dari inputan kita agar bisa diterima oleh si Firebase-nya. Maka menggunakan JSON encode. Kalau JSON decode itu dia kebalikannya, dia akan mengconvert data yang ada di Firebase agar bisa dibaca oleh aplikasi kita. Selanjutnya kita bikin curl stop lagi, variable ch, koma, curl return transfer agar mengembalikan prosesnya. Kemudian kita bikin supaya dia tereksekusi. Kemudian kita tutup.
Jadi prosesnya di sini si variabel ch ini akan menghubungkan ke URL Firebase, kemudian dia akan masuk ke dalam database-nya dan membuat sebuah tabel yang akan disimpan datanya berbentuk JSON. Kemudian data yang terkirim ini menggunakan metode post atau dia bersifat rahasia. Kemudian datanya ini akan terinput pada sebuah kolom dan kolomnya akan terkonvert, akan melaksanakan proses convert data dari aplikasi kita ke Firebase agar dapat tersimpan di kolom Firebase-nya. Kemudian dia akan mengembalikan data yang sudah terkirim, dia akan menjalankannya, lalu proses akan ditutup. Selanjutnya, setelah bikin untuk kirim data, kita akan bikin untuk proses update-nya. Kita bikin public function. Kemudian di sini kita isi update node. Karena ini update, jadi untuk dalam kurungnya kita spesifikkan yaitu berdasarkan ID dan pada kolom data, pada data-data. Selanjutnya pada update node ini sama seperti sebelumnya, kita copy saja supaya proses awal dia akan mengkoneksikan ke URL. Kemudian proses yang kedua kita bikin tool stop. Pertama bikin variabel ch, kemudian bikin tool stop curl maksudnya underscore URL. Kemudian di sini kita bikin this supaya dia menjalankan ke Firebase URL. Yang akan dimasukkan ke dalam nodes. Berdasarkan ID. Yang datanya akan disimpan berbentuk JSON. Nah, jadi dia akan mengirim datanya ke database Firebase, kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel nodes berdasarkan ID dalam bentuk JSON. Berikutnya kasih titik koma, kemudian kasih tool stop lagi, kasih variabel ch, koma, kasih curl custom request. Yang dimana custom request ini merupakan fungsi khusus yang digunakan untuk mengubah atau mengedit, mengupdate pada data tersebut. Di sini akan menjalankan JSON encode. Kita akan menjalankan sebuah path. Kemudian bikin curl lagi. Stop ch, kemudian bikin curl post field, kasih koma, kemudian JSON encode, kasih buka kurung, variabel data, kasih titik koma, kemudian bikin return transfer sama seperti sebelumnya, bisa di copy aja. Kemudian bikin tool access execution, kemudian bikin tool class variabel ch. Jadi di sini dia akan menjalankan, akan menghubungkan ke Firebase-nya, kemudian dia akan menghubungkan ke database-nya, akan masuk ke dalam tabel nodes
berdasarkan ID dan datanya dalam format JSON. Kemudian data yang di request ini dalam bentuk path, ini bawaan dari si Firebase-nya untuk mengubah sebuah data. Kemudian bikin untuk curl post field. Jadi data yang diubah itu dalam metode post dan pada kolom yang ada di berdasarkan ID-nya di sini. Dan data akan dikonvert ke JSON, akan tersimpan dalam variabel data. Kemudian jika dia sudah berhasil, maka dia akan dijalankan dan akan ditutup prosesnya jika sudah selesai. Selanjutnya bikin untuk function edit di sini. Function delete untuk menghapus data si nodes-nya berdasarkan ID, supaya data yang terhapus dia tidak terhapus semua tapi berdasarkan ID yang diklik ketika menghapus data nanti. Dan akan dihapus delete node. Kemudian variable ch sama dengan curl init, bisa menggunakan ini aja, di copy paste, kemudian enter, bikin curl stop dan biar rapi. Variable ch, curl URL, this Firebase URL titik pada tabel nodes slash titik ID, berdasarkan ID dan datanya berformat JSON. Selanjutnya bikin to stop lagi, variable ch, bikin curl custom request yang akan menjalankan sebuah delete. Kemudian bikin curl stop lagi, buka kurung, variable ch, return transfer untuk mengembalikan sebuah prosesnya. Kasih titik koma, kemudian bikin curl exec buat execution, variable ch, kemudian akan ditutup dalam proses ini. Jika sudah, untuk bikin delete node-nya, maka kita akan bikin untuk si ID untuk mengedit, karena nanti kan proses edit akan berjalan pada halaman yang berbeda. Kita bikin function get node by ID, variable ID. Sama seperti sebelumnya, bikin untuk mengoneksikan ke Firebase-nya, URL-nya, kemudian bikin curl stop, variable ch lagi, kemudian curl URL, kasih koma, kasih variable this untuk menjalankan Firebase URL, akan digabungkan ke tabel nodes.
slash berdasarkan ID, dan datanya berformat JSON. Kasih titik koma lagi, kemudian bikin source stop, variabel ch lagi, kemudian koma, bikin curlop return transfer supaya dikembalikan prosesnya, kemudian bikin true, kemudian bikin supaya data yang telah diambil tadi dia akan dikembalikan dalam variabel response, bikin curl execution, variabel ch, kemudian titik koma, lalu curl close ch, titik koma, dan akan dikembalikan di code ke dalam variabel response. Jadi codingan untuk getNodeById atau fungsi getNodeById ini dia akan dijalankan pada halaman edit nanti supaya datanya dapat tersimpan, dapat diambil, dan dapat dilakukan perubahan pada halaman edit tersebut. Selanjutnya, jika sudah, untuk membuat sebuah model, kita coba untuk menjalankan si aplikasinya. Bisa buka Laragon, kemudian bisa diklik www, klik kanan, kemudian ke www, kita masuk ke folder yang tadi kita buat, yaitu catatan CI. Kita buka, oke, terbuka. Setelah terbuka, kita bisa mengujinya, bisa mencobanya. Misalnya di sini bumbu nasi goreng, kemudian isi catatan kita isi pedas misalnya, kemudian simpan ke Firebase, maka dia akan tersimpan. Kita dicek di Firebase-nya. Ntar ini beda akun. Ya, di sini setelah dilakukan penginputan, maka data akan tersimpan di Firebase kita. Dia akan menyimpan sebuah tabel atau membuat sebuah tabel notes, dan di dalam tabel tersebut ada ID. Ini ID-nya, ID acak yang dibuatkan oleh si Firebase. Nah, ini merupakan salah satu pembeda juga antara MySQL dengan database NoSQL. Kalau NoSQL seperti Firebase atau Supabase atau database yang NoSQL, dia ID-nya akan random seperti ini, berbentuk kode acak. Kemudian isinya tersimpan, judulnya tersimpan. Semisal kita ubah di sini untuk pedasnya ganti dengan sedang. Kemudian simpan perubahan, dia akan berubah sedang. Kita cek di sini, berubah juga jadi sedang. Misalnya kita hapus, oke. Kita cek di sini, kita refresh, maka datanya pun akan ikut terhapus. Dan ini sudah berhasil kita buat untuk si aplikasi catatannya. Kalau Mas Mbak mau membuat sebuah desain tampilan yang lebih bagus lagi, boleh mengubahnya secara bisa menggunakan AI atau lihat di YouTube untuk HTML dan CSS-nya, karena untuk penjelasan mengenai HTML CSS itu akan memakan waktu dan tidak akan cukup dalam 5 pertemuan ini dalam pembuatan aplikasinya. Nah, ini kan sudah bisa nih, sudah bisa diakses nih. Cuman kendalanya adalah ini merupakan lokal server, jadi hanya kita saja yang bisa mengaksesnya. Kita nggak bisa mengaksesnya di HP, atau orang-orang luar itu nggak akan bisa mengakses di aplikasi kita. Nah, cara untuk supaya aplikasi kita ini bisa diakses oleh orang luar, maka kita akan mencantumkan aplikasi ini ke dalam server. Tadi yang sudah saya kirim ke si pen, ke mbaknya, sudah dibuatkan sebuah akun. Jadi caranya gini. Pertama, install dulu WinSCP yang sudah di-share itu, di install, di download.
Setelah di download, terinstall, maka dibuka aja WinSCP nya. Dibuka SCP nya. Nah, di sini pada new site, nah, pada new site hostname diketik ini 118.97.196.34. Nah, untuk port numbernya bisa diisi 8071. Setelah itu pada bagian file protokol diubah ke SFTP. Nah, untuk username dan password ini sesuai dengan akun dari Mas Mbak yang sudah saya buat di dalam file Excel tersebut. Sini bisa contohkan. Untuk username dan password sama, bisa di Ctrl+C, Ctrl+V saja. Kemudian jika sudah, langsung login. Tunggu prosesnya. Nah, jika sudah masuk ke halaman ini, halaman kosong, pilih aja yang titik-titik ini, diklik aja. Diklik lagi, kemudian scroll paling atas, klik lagi titik-titiknya. Sampai si halaman atas ini dia hanya menyisakan slash-nya. Hanya menyisakan bagian slash saja. Setelah itu, selanjutnya cari folder var. Kita urutkan dulu berdasarkan name. Di sini ada var paling bawah, diklik, double klik. Kemudian cari folder www, bisa di double klik. Kemudian masuk ke folder HTML. Nah, di sini bisa melakukan filter di bagian change ini. Diklik change-nya. Nah, di sini sudah dibuatkan folder Mas Mbak semuanya untuk meletakkan aplikasinya di sini. Di sini saya contohkan untuk saya letakkan di server pada folder yang sudah saya buat di sini. Kita masuk ke bagian www-nya. Di sini untuk www, kemudian folder aplikasinya bisa drag and drop aja langsung. Seret, lepaskan di sini. Tunggu. Nah, jika sudah, kita nggak bisa langsung membuka aplikasinya, namun kita harus mengubah konfigurasinya lagi pada folder config. Jadi bisa di double klik pada aplikasinya, kemudian masuk ke application, kemudian masuk ke bagian config, lalu masuk ke config.php untuk mengubah base URL-nya. Kalau tadi kan kita base URL-nya menggunakan lokal, jadi pakai .test atau localhost. Nah, karena ini menggunakan server, jadi base URL-nya menggunakan server dari URL ini. Jadi misalnya sini. Di browser, teman-teman bisa ketik 118.196.34.2.8087, kemudian diisi dengan username, selanjutnya slash username p206. Nah, setelah diisi username, kemudian diakhiri dengan slash, bisa langsung di enter aja. Nanti dia akan tampil seperti ini, akan menampilkan direktori si aplikasinya, bisa diklik aja. Nah, setelah diklik, dia akan masuk ke aplikasi yang sudah kita letakkan di server tadi. Lalu pada bagian URL ini diklik sekali sampai dia terselect semuanya. Kemudian di copy, Ctrl+C, kemudian masuk ke bagian config-nya. Di sini ke double klik, kita ubah pada bagian base URL-nya agar dia secara default
ketika dibuka menjalankan URL si server ini. Kalau kita tidak diubah, nanti dia akan error si aplikasinya karena URL-nya masih menggunakan URL lokal dari device kita. Setelah itu kita tutup, kita refresh, kita coba untuk input di sini sedang simpan Firebase, maka dia akan berhasil disimpan, dan ini juga bisa diakses di device kita selain dari si laptop ini. Bisa diakses oleh siapapun karena sudah diletakkan di server untuk aplikasinya. Kemudian kita cek apakah dia tersimpan. Salami goreng, kemudian simpan. Oke, tersimpan. Sini juga ada dua datanya, ID, isi, judul. Selanjutnya untuk desain tampilan, karena ini merupakan desain tampilan yang masih sederhana, hanya terdapat fungsi-fungsi yang sudah berjalan, Mbak boleh untuk mengubah desain tampilannya, entah itu menggunakan AI atau lihat di YouTube cara untuk membuat sebuah desain tampilan pada aplikasi menggunakan CSS ataupun JavaScript atau menggunakan libraries lainnya. Sebagai contoh di sini, misalnya kita ingin membuat sebuah desain tampilan supaya lebih bagus, kita bisa menggunakan AI apa aja. Misalnya di sini saya pakai DeepSeek. Pilih aja. Kemudian di sini buatkan desain pada halaman aplikasi ini. Kemudian pada bagian view-nya akan kita ubah. Kita masuk ke view, kita masuk ke notes view sebagai halaman awal di sini, notes view. Bentar. Ini ada kendala di unit SCP-nya. Pada bagian notes view ini yang sudah terbuka di unit SCP tadi, bisa di Ctrl A, terus di copy, lalu bisa dipastekan di sini. Nanti si AI akan membuat atau mengubah desain tampilannya akan lebih bagus lagi, tidak polos seperti ini. Jadi fungsinya dijalankan oleh kita ngoding untuk modelnya, database-nya, kemudian controllernya, kemudian roots-nya, config-nya. Untuk tampilan bisa diperintahkan kepada AI memanfaatkan teknologi yang ada supaya dapat menghemat waktu, karena untuk belajar desain interface UI UX itu cukup panjang pembahasannya. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Bebas untuk AI-nya mau pakai ChatGPT, mau pakai Gemini. Sini kita menggunakan DeepSeek. Jika sudah selesai, bisa salin, kemudian di Ctrl-V aja langsung, kemudian Ctrl Save, kita refresh, maka dari tampilan yang sederhana tadi kita sudah berhasil mengubahnya menjadi tampilan yang lebih modern, lebih bagus aplikasinya. Bisa kita hapus, masih berfungsi, kita hapus, kita tambahkan, simpan, dan dia berhasil. Jadi untuk proses pembuatan aplikasinya dari nol seperti ini. Untuk konfigurasi dilakukan secara manual. Untuk
pembuatan desain interface UI UX bisa menggunakan AI untuk mempercepat dalam prosesnya, karena mini project ini ditargetkan sama Pak Maula itu tugas individu diselesaikan dalam 5 pertemuan. Jadi pertemuan kelima nanti diharapkan sudah selesai untuk aplikasinya atau mini project ini. Jadi sekian untuk penjelasannya, pemaparannya terkait dengan pembuatan aplikasi mulai dari nol menggunakan CI3, kemudian koneksi dengan database Firebase, hingga untuk pembuatan si UI UX-nya. Sebelumnya ada pertanyaan nggak nih Mas Mbak? Nanti saya upload juga di YouTube untuk replaynya, karena ini saya record juga zoomnya. Nanti saya upload di YouTube, barangkali pengen diulang untuk tata cara pengcodingannya bisa dilihat di YouTube, nanti saya share untuk link YouTube-nya. Siap, Mas Abdan. Cukup atau ada pertanyaan Mas Mbak? Gimana teman-teman, ada ini enggak? Buat tugas gimana nih? Kalau buat tugas bikin mini project aplikasi catatan seperti ini, yang penting ada proses untuk CRUD-nya, proses tambah data, hapus data, edit data, ada proses create, read, update, dan delete. Sama seperti inilah kurang lebih. Kalau pengen seperti ini nggak apa-apa, atau kalau pengen dikreasikan lagi, dimodifikasi, nggak apa-apa. Yang penting ada proses CRUD-nya, Mas. Mbak. Jadi yang penting sudah berhasil ke Firebase ini, yang nantinya mini project ini yang berbasis web, kalau sudah berhasil sampai tersimpan di database Firebase, sudah bisa diedit, bisa diupdate, bisa di delete, maka akan dilanjutkan nanti agar terintegrasi dengan aplikasi mobile yang ada di mata kuliah pemrograman mobile. Jadi nanti di mata kuliah pemrograman mobile akan membuat sebuah aplikasi yang menampilkan data yang sudah kita upload pada aplikasi web ini. Jadi cuman itu saja untuk tugasnya, bikin mini project supaya sampai tersimpan, prosesnya berjalan normal di database Firebase ini. Itu Mbak. Cukup mungkin? Atau ada yang bertanya lagi Mbak? Mas, mohon maaf. Ya gimana? eh, ini untuk tugas, apakah bisa dikerjakannya per kelompok ya? Kalau dari pemaula itu mintanya individu Mbak. Paling nanti kalau misalnya mau nego mungkin ke pemaula langsung aja ya. Iya boleh, barangkali mau nego ke pemaula langsung aja. Siap. Ya Terima Mbak. kasih. Ya sama-sama. Ada lagi? Mungkin cukup ya untuk pemaparan, dan kalau ada yang pengen ditanya lagi boleh japri saya aja atau bisa japri pemaulanya langsung. Jadi saya tutup. Terima kasih untuk Mas Mbak atas kehadirannya pada mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Mas Oke Abdan. Mbak, Mas. Ya.